Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Pemerintah tengah menggodok peraturan baru pajak e-commerce. Dalam aturan baru itu nanti, pemerintah mengharuskan platform e-commerce untuk memungut pajak atas penjualan penjual atau pelapak mereka. Pungutan pajak ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan pendapatan, demikian disampaikan dua sumber di industri e-commerce seperti dikutip Reuters, Selasa 24 Juni. Menurut sumber Reuters tersebut, dalam aturan baru nanti, platform e-commerce akan diminta untuk memotong dan meneruskan pembayaran pajak kepada otoritas pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan pelapak dengan omset tahunan antara Rp500 juta dan Rp4,8 miliar. Penjual tersebut dianggap sebagai usaha kecil dan menengah dan sudah diharuskan membayar pajak tersebut secara langsung. Salah satu sumber menambahkan bahwa ada juga denda yang diusulkan untuk keterlambatan pelaporan oleh platform e-commerce. Komentar sumber tersebut diperkuat oleh isi presentasi resmi yang dibuat kantor pajak kepada operator yang dilihat oleh Reuters. Ketentuan pungutan pajak oleh platform e-commerce ini juga untuk menyamakan kedudukan dengan toko fisik. Aturan baru ini rencananya akan diumumkan secepatnya bulan depan, kata salah satu sumber Reuters. Sebab, Indonesia tengah bergulat dengan lemahnya pengumpulan penerimaan pajak. Perubahan tersebut akan memengaruhi operator e-commerce utama di Indonesia, termasuk TikTok Shop dan Tokopedia milik ByteDance, Shopee milik Sea Limited, Lazada yang didukung Alibaba, Blibli, dan Bukalapak. Sumber tersebut menyatakan, platform e-commerce menentang peraturan itu dengan alasan dapat meningkatkan biaya administrasi dan mendorong penjual menjauh dari pasar daring. Indonesia memperkenalkan peraturan serupa pada akhir tahun 2018, yang mengharuskan semua operator e-commerce untuk membagikan data penjual dan membuat mereka membayar pajak atas pendapatan penjualan. Tetapi, pemerintah mencabutnya 3 bulan kemudian karena reaksi keras dari industri. Kementerian Keuangan Indonesia, yang akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan perintah tersebut, menolak berkomentar soal ini. Asosiasi Industri E-commerce Indonesia IDEA tidak mengonfirmasi atau membantah rincian rencana tersebut. Namun, dikatakan bahwa kebijakan tersebut akan mempengaruhi jutaan penjual jika diterapkan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, pendapatan negara turun 11,4% secara tahunan pada periode Januari hingga Mei menjadi Rp995,3 triliun karena harga komoditas yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang lemah, dan gangguan pada pengumpulan pajak yang disebabkan oleh peningkatan sistem pajak. Sementara itu, industri e-commerce Indonesia sedang berkembang pesat, dengan perkiraan nilai barang dagangan kotor tahun lalu sebesar $65 miliar yang diperkirakan tumbuh menjadi $150 miliar pada tahun 2030, menurut laporan oleh Google, investor negara Singapura Temasek, dan konsultan Bain & Co. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.